قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند الخلول الحج العامم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا يضيق رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain summa ila arwahi masyayikhin wa muallimin khususan muallif hadzal kitab. Nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim fid darini wad dunya wal akhirah. Wa ala niyati anna Allah ta'ala yataghasyana wa yataghasyaw rahmati wa maghfirah wa yu'ti darajatina fid dini wad dunya wal akhirah wa yaqdi hawaijana wa yasra auratana wa yasra umurana biridha illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna syahra Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus para guru kita Al-Habib Ahmad bin Alwi Asyakiri, Habib Miftah bin Yahya dan segenap habaib yang lainnya, para asatid, ada Ustadz Yudi, ada Ustadz Rijal, Ustadz Basri, Ustadz Zakaria, dan para asatid yang lainnya, serta jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, malam ini kita bisa berkumpul dengan rahman dan rahimnya Allah menjalankan tugas dan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, yang mudah-mudahan langkah demi langkah kita dari rumah masing-masing menuju tempat ini, duduknya kita di majelis ta'lim ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kafaratul dzunub, penghapus dosa, sebagai amalan sholihah, amalan makbulah, amalan yang Allah ridha, Allah terima, sehingga kita ditutupi aib-aib kita, dipenuhi hajat-hajat kita, diangkat derajat kita, diampuni dosa-dosa kita, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat serta dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, malam ini kajian kita adalah tafsir surah Yasin atau yang dikenal dengan tafsir Hamami. Karena yang menyusun atau mu'allif pengarang kitab ini adalah Syekh Hamami Zadah rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu dari beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca bareng-bareng dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin
innaka laminal mursalin. Maknane wallahu a'lam bimuradih. Yasin maknane wallahu a'lam. Wal Qur'anil Hakimi, demi Al-Qur'an Al-Hakimi yang penuh dengan hikmah. Innaka sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad laminal mursalina, itu sungguh sebahagian dari orang-orang yang diutus. Hadhihi suratu, surah ini atau bermula surah ini makiyatun, itu surah makiyah yang diturunkan di Makkah. Wasababu nuzuliha, dan bermula sebab turunnya surah Yasin, annal kufaro, sesungguhnya orang-orang kafir, qalu berkata ya kafir, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad. Orang kafir nyebutnya gak pakai nabi. Laisa, bukan binabiyyin nabi, wala mursalin, dan bukan yang diutus. Bal huwa, akan tetapi ya Muhammad, kata kafir, yatimu Abi Thalibin, itu adalah anak yatim asuhan dari Abu Thalib. Wa madahaba, dan tidak pernah berangkat atau pergi ya Muhammad ilal maktabi, ke meja atau tempat belajar. Wa ma ta'allama, dan tidak pernah belajar ya Muhammad al ilma, ilmu, minal muallimi, dari seorang guru. Fa kaifa yasiru, maka bagaimana jadi ya Muhammad nabiyan, itu nabi, khabar sharaf. Makana, maka ada al-kufaru, orang-orang kafir, musirrina, itu terus menerus, khabar kana, fi inkarihim, dalam keinkarannya ya kufar. Farodda, maka menolak, atau bukan menolak, apa ya, farodda, maka membantah Allah Ta'ala qaulal kuffari, pada perkataan orang-orang kafir. Wa anzala, dan menurunkan Allah hadhihi surata, pada surat ini. Wa syahida, dan bersaksi Allah bidatihi, dengan datnya Allah al-jalili, yang agung. Ala risalatihi, atas pangkat atau kedudukan risalahnya Nabi, pangkat kerasulannya Nabi. Wa nubuwatihi, dan pangkat kenabiannya Nabi. Faqala, maka berkata Allah atau bersabda Allah, berfirman Allah, ya Muhammadu, munada mufrad, wahai Nabi Muhammad, in ankaro, jika inkar, al-kuffaru, orang-orang kafir, risalataka, pada pangkat kerasulanmu atau status rasulmu, fala tagtamu, maka gak usah resah, jangan resah, bizalika, dengan sebab inkarnya kafir. Aku, kata Allah, ashadu, bersaksi aku, annaka, sesungguhnya engkau, laminal mursalina, itu sungguh, lamnya lam itu, laminal mursalina, sungguh sebagian dari orang-orang yang diutus. Falam makanat, maka sewaktu ada hadhihi suratu, surat ini, dalatan, khabar kana, dalatan, jadi petunjuk, wasyahidatan, dan jadi saksi, ala risalatihi, atas kerasulannya Nabi. Fala jaroma, maka tidak ada keraguan-raguan, annaha, sesungguhnya hadhihi surah atau surah Yasin, sorot, jadi ya surah Yasin, qalbal Qur'ani, khabar sorot, itu jantungnya Al-Quran. Qalbun itu bisa hati atau jantung. Kama qala, seperti telah bersabda alaihi salamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai', sesungguhnya bagi setiap sesuatu, qalban, isim inna ma'aha, qalban itu memiliki jantung. Wa qalbul Qur'ani, dan bermula jantungnya Al-Quran, Yasin, yaitu surah Yasin. Wa man qara'aha, dan barang siapa yang membaca surah Yasin. Wa man, dan barang siapa qara'a, membaca ya manha pada surah Yasin, kataba, maka mencatat Allahu, Allah, lahu, baginya, qira'atal Qur'ani,
membaca atau mendapatkan pahala membaca Al-Quran asyara marratin 10 kali. Paham ya? Gak usah dijelasin, artiin aja gitu tadi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Yasin, makna Yasin banyak, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui akan makna yang terkandung dalam kalimat atau lafaz Yasin. Wal Qur'ani, demi Al-Quran, wawunya tulil qasam, sumpah, Al-Hakimi, yang mana Al-Quran itu penuh hikmah. Innaka, kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, laminal mursalina, engkau itu adalah sebahagian dari orang-orang yang diutus oleh Allah. Hadhihi suratu makiyatun. Nah, surah Yasin ini termasuk makiyah. Jadi di Quran ada makiyah, ada madaniyah. Kalau madaniyah, ayat atau surah yang diturunkan di Madinah. Kalau makiyah adalah ayat atau surah yang diturunkan di Makkah. Atau sebagian ulama mengatakan ayat atau surah makiyah adalah ayat atau surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sekalipun diturunkannya di Madinah, tapi Nabi belum hijrah, maka disebut makiyah. Kalau madaniyah, sebagian ulama mengatakan adalah ayat atau surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad hijrah, sekalipun ayat tersebut diturunkannya di Makkah. Itu makiyah. Nah, sebab turunnya surah Yasin ini wasababun nuzuliha, jadi dulu annal kufar, sesungguhnya orang kafir itu mereka berkata, inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Nabi Muhammad itu, kata orang-orang kafir, itu bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Karena dari sebelum Nabi Muhammad pun ada yang disebut nabi dan rasul, dan mereka mengakui. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul, orang-orang kafir menolak. Kata orang kafir, inna Muhammadan laisa binabiyyin wal mursalin. Muhammad bukan nabi, bukan rasul. Bal huwa yatimu Abi Thalibin. Muhammad itu hanya seorang anak yatim yang diurus, yang diasuh oleh Abu Thalib, yaitu pamannya Nabi. Wa ma dhahaba ilal maktab. Nabi Muhammad itu tidak pernah dia pergi ke tempat belajar, kalau bahasa kita sekolah, tidak pernah sekolah. Wa ma ta'allamal ilma, tidak pernah mempelajari minal mu'allim, dari seorang guru. Fa kaifa yasiru nabiyan, gimana ceritanya bisa jadi nabi? Di kita juga kadang sering begitu ya. Ah, masa iya dia ustadz, gak pernah terdengar mondok, gak pernah terdengar, tiba-tiba jadi ustadz aja, pakai gamis, pakai udang-udang. Ini nabi yang ditolak. Fakana al-kufaru musirri nafiin karihim. Orang kafir itu terus aja ingkar kepada nabi, gak pernah mau percaya, gak pernah mau mengakui bahwa nabi itu adalah seorang nabi dan rasul. Ini isyarat, pelajaran bagi kita, bahwa di setiap bidang apapun, di dalam dunia usaha, dunia dakwah, yang kontra itu pasti ada. Yang kontra itu pasti ada. Hatta kepada baginda Rasul pun dulu yang kontra ternyata banyak. Nah, ketika orang kafir terus-menerus ingkar kepada Nabi, maka Allah membantah, Allah menyanggah perkataan-perkataan kafir yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukan nabi, bukan rasul. Dia itu, Nabi Muhammad hanyalah seorang anak yatim yang diasuh oleh Abu Thalib. Maka Allah menyanggah perkataan itu. Faraddallahu ta'ala qaulal kufar, maka Allah menyanggah perkataan orang kafir tadi, dan Allah menurunkan surah Yasin. Dan Allah bersaksi bidatihi, dengan zatnya Allah al-jalili yang agung, atas pangkat atau status kerasulannya Nabi dan status kenabiannya Nabi Muhammad. Maka berfirman Allah, ya Muhammadu, hai Muhammad, in angkarul kufaru risalatah,
risalataka, jika orang-orang kafir inkar, tidak mau mengakui status kerasulanmu, status kenabianmu, fala tabtamu bizalika, jangan sedih, jangan risau, jangan sedih, jangan risau, gak diakui, gak usah bingung, gak usah bimbang. Kenapa? Ana ashadu, kata Allah, aku yang bersaksi Muhammad, annaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah salah satu di antara orang-orang yang diutus oleh Allah atau olehku, atau status rasul. Nah, falamma kanat hadhihi surah itu, maka ketika surat Yasin ini menjadi petunjuk dan menjadi saksi atas status kerasulannya baginda Rasul, fala jaroma, maka gak ragu lagi dah, gak diragukan lagi bahwa surah Yasin ini sorot qalbal Qur'ani, menjadi jantungnya dari Al-Qur'an. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasul, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Sesungguhnya di setiap sesuatu itu ada jantungnya. Ada jantungnya, manusia punya jantung, binatang punya jantung. Hatta bakteri yang paling kecil dia punya jantung, cuma kita gak lihat aja. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan jantungnya Al-Qur'an adalah surah Yasin. Wa man qara'aha, barang siapa yang membaca surah Yasin, kata Nabi, kataballahu lahu qira'atal Qur'ani asyara marratin, maka Allah akan mencatat baginya mendapatkan pahala membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Luar biasa ya, ini keutamaan membaca surah Yasin. Dawam lagi ya, sebulan sekali. Jadi sinling itu apa? Yasin keliling, sinling. Dulu mau polling, pocong keliling, sekarang Yasin yang keliling. Wa kama qala, dan seperti bersabda alaihi salamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, qara'a, membaca Allah surah Yasin, pada surah Yasin, wa Toha, dan surah Toha, qabla ayyakhluqa, sebelum menciptakan Allah as-samawati, pada langit-langit, jamak banyak, wal arda, dan bumi, bi alfai amin, 2000 tahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab ini disebutkan membaca surah Yasin dan surah Toha, ada di Quran, bismillahirrahmanirrahim, Toha. Kalau di waso jadi Toha, bismillahirrahmanirrahim, Toha. Mertua ya. Toha itu Allah membaca sebelum menciptakan langit dan bumi 2000 tahun. Jadi 2000 tahun Allah belum menciptakan langit dan bumi, Allah membaca surah Yasin dan surah Toha. Falamma sami'at, maka ketika mendengar, al malaikatu, malaikat itu jamak. Kalau kita sering nyebut malaikat Jibril, padahal bukan malaikat, malak Jibril. Kalau satu, kalau malaikat itu banyak. Qalu, berkata malaikat, tuba li ummati Muhammadin nazzala alaihim hatani suratani. Tuba, sungguh beruntung kalau bahasa kita, atau keuntungan yang sangat besar dah. Untuk siapa? Li ummati Muhammadin, untuk umatnya Nabi Muhammad, nazzala alaihim, yang turun kepada umat Nabi Muhammad, hatani suratani, 2 surat ini. Surah apa tadi? Yasin dan surah Toha. Ini ada ijazah dari guru ya. Kalau kita pengen punya anak yang cerdas, soleh, biasakan tuh setelah tahajud menjelang subuh baca surah Yasin dan baca surah Toha. Capek saja, itulah penyakit kita. Pengen usaha nggak ada. Nah itu tuh yang susah tuh, seperti itu. Padahal biqadri al-qadi tak tasibul ma'. Derajat yang tinggi itu diraih dengan usaha yang berat. Kalau cuma leye tiduran mah ya, seperti itu. Kata malaikat, beruntung umat Nabi Muhammad yang diturunkan kepadanya 2 surat ini.
Watuba, dan sungguh beruntung atau keuntungan yang sangat besar liman bagi orang tahammala. Asalnya tahammala itu membawa. Kalau makna di sini berarti menghafal. Menghafal bihima pada dua surat ini. Hafal surah Yasin dan surah Toha. Hafalin balik. Watuba, dan sungguh beruntung li alsinatin untuk lisan-lisan, lidah-lidah tatakallama bihima, yang membicarakan atau berbicara tentang surah Yasin dan surah Toha. Ini kita kan bahas surah Yasin nih, kitab ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung. Wa kama qala, dan seperti telah bersabda alaihi salamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau yang bawa kitab nyatet. Ada saksi, nanti ada bukti di hadapan Allah. Saya pernah ngaji, ya Allah. Mana buktinya? Nih kitab saya. Wa kama qala, dan seperti telah bersabda alaihi salamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin. Lewat. Yang mana? Oh, inna ahlal jannati, sesungguhnya ahli surga, la yaqra'una syai'an, tidak membaca mereka pada sesuatu di dalam surga, minal qur'ani, dari Al-Qur'an, illa Toha wa Yasin wa suratar rahmani, kecuali yang dibaca oleh mereka itu adalah surah Toha, surah Yasin, dan surah Ar-Rahman. Jadi ahli surga, di surga itu yang dibaca cuma 3 berarti ya, surah Toha, surah Yasin, dan surah Ar-Rahman. Wa kama qala, dan seperti telah bersabda alaihi salamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar banyak dapatnya. Ayyuma muslimin, siapa saja dari orang muslim, kalau logat Jawa utawi endi wong muslim. Ayyuma muslimin, siapa saja dari muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan, qara'a, bukan qara'a, kalau qara'a harus ada alifnya, quri'a, dibacakan indahuma, di sisi keduanya, suratu Yasin. Nah, ibu suratu Yasin, surah Yasin, wahuma, dan keduanya, si muslim tadi, muslim laki-laki, muslim perempuan, fi sakaratil mauti, dalam keadaan sakaratul maut. Ini ada orang lagi sakaratul maut, dibacain Yasin. Yang dibacain puisi, bacain ya Yasin. Nazala, maka akan turun alaihima, kepada muslim muslimat tadi yang sedang sakarat dibacain Yasin, bi'ada di kulli harfin, dengan bilangan setiap huruf dari surah Yasin, asharatu amlakin, 10 malaikat. Satu hurufnya 10 malaikat. Ngapain tuh malaikat? Yaqumuna, berdiri itu amlak, baina aidihima, di antara atau di hadapan keduanya, di hadapan orang muslim. Supupan, berbaris, malaikatnya berbaris. Yusalluna, mereka bersolawat alaihima, kepada muslimin muslimat yang sedang sakaratul maut tadi. Maksud solawat malaikat kepada kita itu mendoakan, meminta rahmat. Wa yastaghfiruna, memohonkan ampunan lahuma, untuk kedua orang tadi, muslim muslimat yang dibacakan surah Yasin di saat sakaratul maut. Wa yastaghfiruna lahuma wa yashhaduna, para malaikat menyaksikan goslahuma, pada saat memandikan si jenazah tadi. Jadi si jenazahnya saat dimandikan disaksikan oleh malaikat. Wa yattabi'una janazatahuma, dan para malaikat mengikuti atau mengantarkan jenazah orang muslim tadi yang saat sakaratul mautnya dibacakan surah Yasin. Makanya dari dulu ya, biasa kalau orang udah meninggal dibacain surah Yasin. Bahkan kalau di Nihayatul Zain disebutkan, kalau ada orang sakit udah parah banget, berobat kemana-mana nggak sembuh, bacain surah Yasin 3 kali, Ar-Ra'd 3 kali, minta kepada Allah, ya Allah kalau memang ini masih diberikan kesembuhan, sembuhkan. Tapi kalau memang sudah tidak ada jatah kesembuhan, cabut ya Allah. Itu mujarab tuh, saya udah nguji berapa kali, sakit parah, malamnya bacain, pagi lewat. Tapi jangan ya lah, jangan dipakai untuk mertua lah.
Ngelos, Ustaz, ngelos. Wa kama qala, dan seperti telah bersabda alaihi salamu Nabi SAW, aksiru, kata Nabi, perbanyak oleh kalian qira'ata hadhihi surati, membaca surat ini, yaitu surah Yasin. Perbanyak membaca surah Yasin, kata Nabi. Fa inna fiha, maka sesungguhnya di dalam surah Yasin, khoso iso isim inam akhir, khoso iso itu ada khosiat. Jadi kalau di Quran itu ada sir, ada khosiat, ada fadilah. Kalau fadilah keutamaan, kalau khosiat keistimewaan yang langsung diberikan di dunia. Khoso iso, khosiat kasiratan yang banyak. Hatta kila, kata mu'alif, sehingga dikatakan fi syarhi hadal hadisi, di dalam penjabaran hadis ini yang menyatakan bahwa di dalam surah Yasin memiliki khosiat yang banyak. Innal ja'i'a, sesungguhnya orang yang sedang lapar, boleh dicoba balik. Idza qara'aha, apabila orang yang lapar tadi membaca surah Yasin, syarat bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati. Maksud hadirnya hati itu apa? Khusyuk di saat baca Quran itu, satu, bacaannya benar, tajwidnya, belajar sama Ustaz Zakaria, tajwidnya benar. Yang kedua, dia memahami arti atau makna yang terkandung pada setiap ayat yang dibaca, khusyuk tuh. Kalau bacanya ngasal mah ya jangan ngarep. Iya, Yasin, kan kita biasa baca Yasin, padahal kan begitu. Ya-nya 2 harokat, sinnya 6 harokat. Ya-nya mad badal, sinnya itu mad wajib mukhafaf harfi ya. Wajib apa lazim? Mad lazim mukhafaf harfi, 6 harokat. Jadi harusnya bacanya Yasin, 6 harokat, bukan Yasin. Bercanda ya. Nah, barang siapa yang membaca surah Yasin dalam keadaan lapar, bihuduril qalbi, dengan hadir hati, khusyuk, asba'ahullahu, maka Allah akan menjadikannya kenyang, min fadlihi, dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kenyang oleh Allah. Ya, kalau gak khusyuk juga kadang kita lagi lapar jadi kenyang ya baca Yasin. Kalau lagi tahlil, ya. Lagi tahlil baca Yasin gak khusyuk, selesai tahlil kenyang, dapat berkat. Apalagi ini yang kenyang apa, bihuduril qalbi, yakin ini. Wa in qara'aha, dan jika membaca surah Yasin, al khaifu, orang yang keadaan takut, orang yang dalam keadaan takut, adhaballahu ta'ala, maka Allah akan menghilangkan hazanahu, kesedihannya, wa khaufahu, dan rasa takutnya. Gitu sen, kalau lagi sedih sen, diputusin baca Yasin, wa khaufahu, dan rasa takut. Iya, rasa takut. Wa in qara'aha, jika membaca surah Yasin, al fakir, orang fakir, khalaso, melepas, khalaso, maka melepas Allah min dainihi. Awas salah baca. Kalau min dinihi dari agamanya, murtad. Min dainihi, dari hutangnya. Orang punya hutang, baca Yasin, tapi syaratnya bihuduril qalbi tadi. Insya Allah hutangnya lunas. Syarat setelah baca Yasin usaha. Baca Yasin mulu. Usaha kagak. Kita makomnya masih makom syariat, bukan makom hakikat. Beda dengan wali. Ya, kalau wali mah makom tajrid. Lawan baca subhanallah lagi lapar kenyang. Lah kalau kita tuh makomnya makom sebab. Tetap harus ada usaha. Wa idza qara'aha, dan apabila membaca surah Yasin, dul hajati, orang yang memiliki hajat, kebutuhan, qadallahu, maka Allah akan memenuhi hajatahu, hajatnya. Niat tuh, innamal amalu bin niat. Ketika kita niat baca Yasin, niatkan, ya Allah, saya niat baca Yasin, mudah-mudahan barokah bacaan saya, surat Yasin saya, hasil maksud saya, insyaallah hasil. Waman qara'aha, dan barang siapa yang membaca surah Yasin fi subhi, waktu subuh, di waktu subuh, yakunu, maka ada
orang tersebut fi amanillahi ta'ala di dalam penjagaan atau keamanan dari Allah ilal masai sampai sore. Kalau bacanya pagi sampai sore dia diamankan oleh Allah, dijaga. Wa fi ayyi baldatin, dan di negara mana saja. Wa fi ayyi baldatin, lan ikut tetap ing dalam endi-endi negara gitu kata Ustaz Yudi gitu. Idza tuliyat, apabila dibaca, au fusirat, atau ditafsirkan. Kalau saya tidak menafsirkan Yasin, tapi membaca tafsir Yasin. Rafa'a, maka akan mengangkat Allah Ta'ala anhum, dari mereka, ahli baldah, ahli kampung, ahli majlis sinling, al-bala'a, bencana, diangkat dari bencana, diselamatkan. Tapi bacanya yang tadi, bihuduril qalbi, tajwidnya yang benar. Kadang mah kita tajwidnya juga alif lam masih jadi kolkolah, padahal kolkolah cuma 5, ba, jim, dal, to, dan kof. Alif lam jadi kolkolah. Alhamdulillah walil Qur'an. Sampai mana tadi? Al balaa, bencana. Wal qahto. Qahto itu apa ya? Qahto itu qahto itu peceklik, kemarau panjang. Iya, kemarau panjang. Oh, begitu ya. Jadi kalau musim kemarau susah hujan, gak usah mandiin kucing. Banyakin baca ya. Wal golaa, harga-harga mahal. Nih, kalau harga-harga mahal gak usah demo, bacain Yasin. Nanti Allah seimbangkan, harganya naik, gajinya pun naik. Jadi bodoh aja. Wa ta'una, ta'un, penyakit ta'un. Kalau ta'un itu paginya demam, siangnya lewat. Kayak 3 tahun ke belakang tuh apa? Covid. Waduh, iya kan? Covid gitu. Orang mau batuk tuh ditahan. Karena kalau batuk langsung 6 bulan datang. Wata'un wal waba, bencana. Wabah itu penyakit yang menyebar, penyakit yang menular. Wal marodo, penyakit bihurmatiha, dengan sebab kemuliaan surah Yasin. Ini 3 baris lagi ya. Baris pertama, tengah, dan terakhir. Waman, dan barang siapa qara'a membaca surah Yasin fil laili, di waktu malam, yakunu, maka ada ahluhu, keluarga orang tersebut. Di malam nih baca Yasin. Fi amanillahi ta'ala, itu di dalam keamanan dari Allah Ta'ala, ila subhi, sampai waktu subuh. Wa idza quri'at, apabila dibacakan surah Yasin alal maiti, kepada mayit, ada orang meninggal, bacain surah Yasin. Khufifat, maka diringankan anhu, dari si mayit, adzabul qabri, siksa kubur. In kana min ahlil adzab, jika si mayit tersebut adalah orang yang layak mendapatkan siksa. Oh, ini mah orang soleh. Nah, wa illa, dan jika ternyata orang tersebut bukan orang yang layak disiksa, orang soleh, fatakunu, maka Yasinnya akan menjadi birauhihi, menjadi kesenangan, warohatihi, dan kelapangan, ziyadatan, bertambah. Jadi orang tersebut akan bertambah senang, bertambah lapang di dalam kubur. Li'annal qabro, karena sesungguhnya kubur, raudhatun, itu adalah taman, min riyadil janani, jangan jinan, kalau jinan hati, janani, min riyadil janani, dari taman-taman surga. Au hufrotan, atau kubur itu bisa jadi adalah lubang atau kerukan, min hufarin niron, dari kerukan-kerukan neraka. Nanggung ya sampai ayat berikutnya. Wa fi lafzi Yasin, dan di dalam lafaz Yasin, khamsu aqwalin, ada 5 perkataan atau 5 kaul ulama. Qala, berkata ba'dul mufassirina, sebagian ulama ahli tafsir, enggak usah dijelasin. Yasin, lafaz Yasin, ya insanu, yaitu artinya ya insanu, wahai manusia. Wa adatul arabi, dan kebiasaan orang Arab, annahum, sesungguhnya orang Arab, yakhuduna, mengambil ya Arab,
min kulli kalimatin, dari setiap kalimat itu harfan, satu huruf. Summa yatalaffaduna bihi, kemudian mereka mengucapkannya dengan satu huruf tersebut. Jadi orang Arab sama kayak kita, senang disingkat-singkat. Kita kan juga gitu ya, senang disingkat-singkat. Iya, gitu. Pak Ali mau berangkat kerja, pamit ke istrinya, "Mah, berangkat kerja, Titi DJ." Titi DJ itu apa coba artinya? Hati-hati di jalan. Titi DJ. Iya. Mau hajatan, bilang Dedi Dores dengan diiringi doa restu. Gitu. Jawab sama Pak Fahmi, Elvi Sukaisi, penyanyi dangdut. Bukan singkatan itu. Nah, orang Arab biasanya begitu. Kalimat itu diambil satu huruf terus digunakan. Wa ya'khuduna, mereka mengambil min ya'in nida'i, dari ya nida, ya-nya diambil. Wa minal insani, dari lapan insan, sinan, sinnya yang diambil. Wa faraqabuhuma, kemudian mereka menyusun keduanya, ya dan sin. Fasorat, maka jadilah dari kalimat ya insanu, hai manusia, jadi kalimat ya sin. Gitu. Satu. Wa muradu minhu, dan yang dimaksud minhu dari kalimat ya insanu, ya Muhammadu alaihi salam, he Nabi Muhammad alaihi salam. Ini penjabaran. Wa qala, dan berkata ba'dul mufassirina, sebagian ulama ahli tafsir, al muradu, yang dimaksud minhu dari yasin, ya sayyidal mursalina, ya sayyidal mursalina, wahai tuan orang-orang yang diutus, atau wahai penghulu pemimpin para rasul. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad. Wa qala, dan berkata ba'duhum, sebagian ulama ahli tafsir, yasin, lafaz yasin, ismun, itu satu nama, min asmail qur'ani, dari nama-nama Al-Qur'an. Wa qala, dan berkata ba'duhum, sebagian ulama, yasin, makna yasin, ism atau lafaz yasin, ismun, itu satu nama, min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah Ta'ala. Wa qala, dan berkata ba'duhum, sebagian ulama tafsir, yasin, lafaz yasin itu ismus surati, nama satu surah dari di dalam Al-Qur'an. Wa dzukira, dan disebutkan fil istirobadi, di dalam kitab istirobadi. Ini pakai hamzah ya, istirobadi. Kalau disuruh pakai alif hamzah. Alif ya. Istirobadi, di dalam tafsir istirobadi, ada kitab tafsir namanya istirobadi. Gak usah nyari mahal. Annallah, bukan annabillahi, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala arba'ata, isi minam ahor, arba'ata alapi ismin. Allah itu memiliki 4.000 nama. Banyak ya. Allah memiliki 4.000 nama. Alfun, 1.000 dari 4.000 nama, minha dari 4.000, la ya'rifuhu ghairullahi ta'ala, yang 1.000 gak ada yang tahu selain Allah. Wa alfun minha, 1.000 lagi dari 4.000, la ya'rifuhu ghairul malaikah, yang mengetahui hanya malaikat. Wa alfun, dan 1.000 lagi fil lauhil mahfudi, itu dicatat, disimpan nama Allah yang 1.000 di lauhil mahfud. Wa salasu mi'atin, dan 300 nama Allah fit Taurati, dicatat di dalam kitab Taurat. Wa salasu mi'atin, dan 300 nama Allah fil Injili, dicatat di dalam kitab Injil. Wa salasu mi'atin, dan 300 nama Allah fi Zaburi, di dalam kitab Zabur. Wa mi'atun, nah yang 100 minha dari 4.000 nama tadi fil Qur'ani, ada di dalam Al-Qur'an. Tis'atun wa tis'una, yang 99 dohiratun, itu dohir, yang sering kita baca disebut Asmaul Husna. Wa wahidun, yang 1 dari 100, minha dari 100, khofiyun, itu tersembunyi. Wahwa, mana yang tersembunyi? Yaitu al-ismul a'dhami, disebut ismul a'dham. La ya'rifuhu, tidak ada yang mengetahui pada ismul a'dham, illal anbiya'u, kecuali para nabi, wal mursaluna, dan para rasul, ala siratim mustaqim, wallahu a'lam bishawab, sadaqallahul azim. Itu saja yang bisa kita baca, bukan kita baca, saya baca, mudah-mudahan ada manfaatnya. Niat lillahi ta'ala. Kalau kita baca Yasin, niat karena Allah itu yang pertama. Yang kedua, niat
tawasul atau menjadikan wasilah bacaan surah Yasin gitu. Niatkan, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada beliau saudari, semoga doa yang disampaikan bisa kita pahami, dapatkan kita kembangkan, amin. Bisa kita amalkan sedikit-sedikit sampai sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada satu Rasulullah SAW, amin ya Rabbal Alamin. Semoga diibaratkan kebaikan untuk berjalannya pada majlis pada malam hari ini. Semoga mendapat balasan daripada Allah Taala, amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana ashrafna ala lawra ashrafna fatub alaina tawbah تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضل وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد توصيل والحمد لله في البدء والتناهي يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقول وصل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه.